Bunda, ada lecet lambung, kira-kira makanan apa sih yang harus kita konsumsi? Kira-kira ini bisa sembuh nggak sih? Nah, jadi asam lambung itu kan ada tukak, ada luka, ada radang, ya ataupun lecet ini biasanya itu karena radang ya. Nah, di sini aku bakal memberikan beberapa tips kira-kira makanan apa aja yang harus kita konsumsi. Jadi makanan harus lembut-lembut dan selalu konsumsi tepung gerut ya ini. 30 menit untuk melindungi dinding lambung kita yang luka, lecet ataupun yang radang. Kemudian di sini aku bakal bahas juga, boleh nggak sih kita makan enak di hari Lebaran? Boleh nggak makan nastar? Boleh nggak makan opor? Boleh nggak sih minum soda, kopi dan lain sebagainya? Yuk simak videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku dan yang selalu hadir di live aku. Semoga kalian lekas sembuh ya, pulih kembali seperti sedia kala. Banyak sekali saat ini yang masih berjuang melawan asam lambung, tapi alhamdulillah juga banyak yang udah sembuh. Tadi ada beberapa orang yang udah sembuh dari asam lambung dan sudah bisa menjalankan ibadah puasa. Jadi asam lambung itu bisa sembuh, yang penting kita itu disiplin dari pola makan, pola pikirnya, kemudian olahraganya, sama terapkan pola hidup sehatnya agar teman-teman cepat sembuh ya dan terhindar dari berbagai macam sensasi asam lambung. Nah, di video kali ini pertama-tama aku pengen minta maaf dulu ya sama teman-teman semua. Kemarin itu aku pernah buat video ya review mie sedap. Nah, itu sebenarnya bukan bermaksud untuk memberikan contoh yang gak baik ya buat kalian. Aku itu kemarin pulang taraweh, suami aku lagi minta mie sama anak aku. Dan disitu kita tuh challenge teman-teman. Makanya aku tuh nyobain juga dikit. Dan dari dulu emang aku tuh gak suka makan mie. Palingan kalau nyobain ya, kadang kuahnya doang. Tapi kalau mie-nya aku tuh kemarin cuma nyobain dikit. Kalian juga bisa lihat ekspresi aku ya pada saat makan mie itu. Emang aku tuh nggak demen sama mie. Mau mie ayam, mau mie instan, mau mie soto, apapun itu, aku tuh kurang suka sama mie-nya. Palingan kalau orang-orang di rumah makan mie, biasanya aku minta kuahnya. Karena mie itu menurut aku tuh kayak geli panjang-panjang gitu loh. Dan kemarin itu kebetulan pulang taraweh, Adeva sama suami aku minta mie. Ya udah sekalian aku bikin video. Dan kebetulan aku juga lagi dapat challenge, makanya aku buat dan aku upload di video aku. Tapi kalau misalnya teman-teman semua nggak berkenan, aku mohon maaf ya. Jangan dicontoh. Pejuang asam lambung itu memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi mie, karena mie itu susah dicerna ya, dan bumbu-bumbunya itu kurang bagus atau kurang baik buat kita pejuang asam lambung. Meskipun udah sembuh, jadi kalau bisa mie dihindari. Jangan dicontoh ya. Nah, di video kali ini juga aku bakal menyarankan lagi ke kalian. Tadi di live aku ada yang curhat, Bunda udah 4 bulan kena asam lambung, dia tuh lecet lambung, apa yang harus dilakukan. Jadi aku tuh selalu menyarankan konsumsi ini ya. Aku tuh konsumsi tepung gerut kurang lebih 2 tahun, karena ini manfaatnya tuh bagus banget untuk melindungi dinding lambung kita yang luka, yang radang, yang iritasi ataupun yang lecet. Kenapa lambungnya lecet? Karena biasanya itu dari makanannya, suka makan pedas, suka makan minyak-minyakan atau yang berlemak, santan, suka ngerokok, minum kopi, soda, kafein, sering begadang. Itu adalah beberapa penyebab dari luka ataupun lecet di lambung. Jadi semua itu dari pola hidup, dari pola makan. Kita itu bisa kena asam lambung ataupun lecet lambungnya, tukak ataupun luka. Jadi cara mengatasinya, kalau teman-teman udah endoskopi atau udah USG, dokter itu akan memberikan obat-obatan, dan kita tuh harus pemulihan biasanya 2-3 bulan atau 8 minggu sampai 10 minggu tergantung kondisi dari masing-masing orang. Tetapi pada saat kita pemulihan itu harus banget mematuhi pantangannya ya. Jadi kita harus menghindari makan pantangannya. Dan saran aku rutin konsumsi tepung gerut. Ini bagus untuk melindungi dinding lambung kita yang ada gangguan luka ataupun lecet. Ini konsumsinya 30 menit sebelum makan, 3 kali sehari ya, di pagi, siang, dan juga sore hari. Alhamdulillah ini cocok dan ini aman dikonsumsi jangka panjang. Anak-anak pun juga bisa konsumsi ini 9 bulan ke atas. Kemudian juga dibarengi konsumsi air putih ya, yang hangat, suam-suam kuku. Hindari makanan dan minuman pantangan.
begitu ya, yang luka ataupun yang lecet lambung, yang radang, gastritis, aku saranin juga konsumsi ini. Karena kita pun kalau udah sembuh harus hati-hati ya, mau makan apapun itu harus ada pelindung dulu, atau ada pelapis, ataupun ada pengantar, agar lambung itu nggak teriak lagi atau nggak menimbulkan sensasi ataupun gejolak kalau kita makan sesuatu, misalnya kayak pengen nastar nih ya. Jadi saran aku makan nasi dulu yang lembek, atau konsumsi tepung Garut dulu baru konsumsi nastar. Nah, lanjut di video kali ini juga aku bakal bahas terkait makanan pantangan di hari raya. Ini banyak yang ngechat aku ya dari TokTok dan juga DM. Bunda, boleh nggak sih kita makan opor ayam? Boleh nggak sih kita makan nastar? Boleh nggak sih kita makan wafer ini itu? Masya Allah ya. Di sini aku bakal sharing. Kira-kira pejuang asam lambung boleh nggak sih makan enak di hari Lebaran? Takut banget kamu, Bun, tapi aku pengen, aku nggak mau cuman makan nasi putih sama yang bening-bening. Nah, pertama aku bakal bahas terlebih dahulu nastar. Nastar kita boleh makan gak sih? Nah, nastar ini adalah bahan-bahannya, kebetulan aku juga sering buat dulu ya nastar. Kalau nggak minyak, pakai mentega atau margarin. Margarin ini kurang baik buat kita. Kemudian yang kedua adalah tepung terigu. Tepung terigu kalau berlebihan juga sama kita tuh nggak baik. Kemudian yang ketiga juga pakai selai nanas. Selai nanas itu kurang aman buat kita. Jadi kesimpulannya kira-kira aman nggak buat pejuang asam lambung? Kalau masih banyak banget sensasi kayak begas, sendawa-sendawa, aku tidak menyarankan. Lebih baik kalian buat nastar seperti di video aku sebelumnya. Terbuat dari oat, kemudian margarinnya diganti dengan minyak kelapa atau minyak zaitun. Itu juga enak sih teman-teman, dan itu malahan bagus, nggak akan menimbulkan sensasi. Tapi lagi-lagi kalau mau makan apapun selalu kasih pengantar dulu, entah itu bubur, nasi lembek, ataupun konsumsi tepung Garut agar tidak menimbulkan gejolak. Itu adalah nastar. Tapi kalau misalnya Bunda, aku kan udah sembuh Bun, udah jarang-jarang sensasinya, boleh nggak Bun konsumsi nastar? Kalau mau nyoba boleh, tapi kasih pelindung ya, konsumsi tepung Garut ataupun air tawin. Kalau enggak pakai nasi lembek aja. Tapi saran aku konsumsi nastarnya itu jangan lebih dari 2. Jangan banyak-banyak, yang penting kan nggak penasaran kan. Oh ya ternyata nastar tahun 2025 kayak gini loh rasanya. Sama halnya dengan kue-kue yang lain ya, putri salju, kastengel keju dan lain sebagainya. Itu menurut aku sih nggak jauh beda ya, bumbu-bumbu dan bahannya pakai margarin juga. Kalau kalian mau nyobain, it's okay, sedikit aja, 1-2 keping nggak ada masalah. Tapi kalau ada sensasi dihentikan. Bunda, kalau tiba-tiba ada sensasi gimana? Ya pantangan lagi. Makanya aku tuh menyarankan untuk menghindari agar di hari Lebaran atau di momen-momen Lebaran itu nggak ada gejolak. Mending kalian bikin aja dari oat seperti di video aku sebelumnya, itu dijamin gak bakalan kambuh. Kemudian selainya isian itu diganti kurma, itu enak banget loh. Aku aja kalau buat itu nih, anak sama suamiku rebutan, apalagi masih hangat, itu enak kok ya. Dan juga itu aromanya sama kayak nastar pada umumnya. Kalian coba deh ya, itu buatnya juga gak lama loh, gak sampai setengah jam. Cuman dipanggangnya itu sekitar 20 menit karena aku pakai teflon. Kalau kalian yang punya oven ya lebih cepat lagi, 15 menitan mungkin. Ataupun bahkan gak sampai 10 menit, itu tergantung dari ovennya juga. Nah kemudian hari Lebaran ini selain nastar, yang kedua adalah opor. Opor ayam Bun, ketupat sayur Bun, boleh nggak sih? Nah teman-teman, jadi santan ini adalah salah satu makanan pemicu atau musuhnya penderita asam lambung. Jadi teman-teman, meskipun kalian udah sembuh, udah jarang pun sensasinya, boleh nggak aku makan ketupat sayur sama ayam, lontong dan sebagainya. Itu akan menimbulkan sensasi karena apa? Santan itu kurang bagus buat kita. Apalagi santannya yang udah direbus atau yang udah dimasak, itu nanti bakalan meningkat lemaknya. Jadi kalau bisa dihindari. Kalau mau kalian buat tanpa santan. Tahun lalu aku udah share videonya. Tahun ini aku nggak tahu ya bisa sempat bikin video untuk opor ayam atau enggak. Karena apa? Banyak kerjaan aku dan aku tuh bolak-balik ke Serang ya, Rangkas Bitung dari kemarin nganterin anakku, dan aku tuh nggak libur teman-teman, aku tetap kerja. Meskipun aku capek, tapi aku mikirin keluarga aku juga, mikirin kalian. Makanya aku sempatin buat video pulang tarawih tadi, masak dulu.
kemudian aku lanjut makan, habis makan ini tag video ya, demi kalian, karena kalian banyak sekali yang ngechat aku, yang nge-DM aku. Jadi kalau bisa opornya itu diganti aja, nggak usah pakai santan. Santannya dikasih air aja, air biasa, atau kalau mau kasih susu. Itu pun cari susu yang rendah lemak. Aku sih nggak berani ya, jadi ayamnya itu biasanya aku opor sendiri tanpa santan. Videonya sih ada, udah aku upload tahun lalu. Itu ya yang kedua, jadi santan, opor ayam, ketupat sayur di skip dulu atau dihindari. Nah kemudian yang ketiga, boleh nggak sih bun kita konsumsi soda? Nah biasanya di hari lebaran itu identik dengan minuman yang soda-soda kayak Fanta, Coca-Cola, Sprite, ataupun coffee gitu. No, jadi Sprite itu ya ataupun soda itu adalah cepat banget memicu. Coba deh kalian ingat-ingat lagi sebelum kena lambung, kalau kalian konsumsi Fanta ataupun sejenisnya, sendawanya itu kayak nggak enak kan, dan kalau lewat hidung itu kayak panas, itu nggak enak. Itu sama halnya kalau masuk ke lambung kita, itu langsung ada gejolak. Jadi teman-teman jangan konsumsi soda meskipun udah sembuh. Itu aku saranin, karena apa? Soda itu kurang bagus loh buat kita penderita asam lambung, ataupun buat yang sehat aja ya kalau bisa dikurangi, karena itu kurang bagus ya. Ini aku bukan menjelek-jelekan produk orang ya, cuman ini pengalaman aku. Kalau udah kena lambung itu nggak cocok, dan yang belum kena lambung ya harus hati-hati, jangan sampai berlebihan, nggak boleh ya. Kemudian kopi juga kafein, jadi jangan dulu. Kalau tehnya itu kan juga ada kafeinnya ya, jadi kalau mau konsumsi teh juga jangan berlebihan. Nah kemudian selanjutnya, boleh nggak sih kita konsumsi kayak uli? Nah uli kayak ketan-ketan gitu, kalau mau konsumsi pun itu jangan berlebihan, karena ketan itu kurang bagus buat kita. Kayak keripik-keripik, rangginang, apa semuanya ya, peyek dan lain sebagainya dikonsumsi jangan berlebihan ya. Jadi kalau pengen makan apapun di hari lebaran, selalu dilapisi dulu sama tepung gerut, atau makan nasi lembek atau nasi pakai bubur dulu, agar tidak menimbulkan gejolak. Karena sayang kan, aduh lagi seru-seru nih sama keluarga besar, tiba-tiba asam lambungnya kambuh, kan kita sendiri yang rugi. Jadinya kita nggak bakalan bisa makan apa-apa. Kalau saran aku sih kayak gitu ya, karena banyak banget yang nanya. Nah kemudian untuk mie juga, bunda di rumah aku biasanya selalu masak mie goreng. Aku boleh makan gak sih? Ya coba dulu sedikit ya teman-teman, kalau nggak cocok dihindari. Jadi hindari yang pedas-pedas juga. Biasanya kan masakan di hari lebaran itu identik dengan pedas, kemudian gurih. Selain itu juga santan-santanan. Itu kalau bisa dikurangi ya, karena takutnya memicu kan kita juga yang rugi. Jadi kayak gitu ya teman-teman, untuk terkait menu-menu lebaran kalau bisa dihindari. Kalau mau makan lontongnya aja, kalau pakai sayur tumis-tumisan ataupun kuah-kuah bakso ya, ataupun kuah sop, itu nggak masalah. Yang penting kalau bisa kurangi dulu yang santan-santanan, karena santan itu kurang bagus buat kita ya. Kemudian nastar juga, kue-kue apapun itu boleh dikonsumsi, tapi jangan berlebihan. Kalau udah konsumsi tapi nggak cocok ataupun kok menimbulkan sensasi ya bun, jangan diteruskan. Nah kemudian untuk susu, bunda kita boleh nggak sih konsumsi susu? Aku tuh dulu biasanya konsumsinya susu kedelai yang Visoy. Kemudian selain itu juga aku selalu beli susu almond, itu aman sih sama aku. Sekali lagi tuh kembali ke kita ya, cocok-cocokan. Kalau misalnya nggak cocok dihindari ya. Nah saran aku sih selalu konsumsi air putih aja, jangan banyak-banyak konsumsi yang kayak pengen nyobain teh ini teh itu ya. Kalau bisa sih dihindari ya. Mending lebih sehat air putih ya. Air putih, atau kalau misalnya pengen yang lain pun yang ada rasanya, yang hydro koko itu aman loh. Aku tuh cocok sama hydro koko, itu kan terbuat dari kelapa ya. Kemudian biasanya aku minum juga Isoplus yang kelapa, itu nggak apa-apa sih. Yang penting kita konsumsinya itu yang nggak berlebihan. Menurut aku tuh aman-aman aja dibandingkan kalau misalnya soda, kopi, kafein, ya mendingan itu. Kemudian juga hindari yang pedas-pedas, dan juga istirahatnya yang cukup. Ya jangan kecapean, takutnya nanti menimbulkan sensasi lain. Kayak gitu ya terkait larangan makanan di hari lebaran. Bukannya aku melarang ya, ini buat kebaikan kita semua, agar asam lambung itu nggak kambuh, terutama di hari lebaran kan sayang, momen yang sangat penting
ngumpul sama keluarga, asam lambungnya kambuh ya. Jadi kita harus sayang sama diri kita, harus mikir panjang sebelum berbuat sesuatu. Aduh, aku kena ini gak sih, aku kambuh gak sih, kayak gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kalian bisa menerapkan di rumah. Teman-teman yang masih berjuang, tetap semangat, semoga lekas pulih kembali seperti sedia kala. Jangan lupa ya untuk dukung terus aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!